Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bisakah sekali lagi katakan shalom? Senang bisa beribadah minggu dengan Anda sekalian. Dan saya ingin menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Buka hati karena Tuhan pun ingin menjamah melawat Anda. Karena sebetulnya kita duduk di ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Dan Tuhan juga siap untuk menuntun Anda di dalam rencana dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, tak terasa ini bulan terakhir di tahun 2022. Selalu waktu-waktu yang terbaik untuk kita mengevaluasi diri. Lalu kemudian mengatur, mengelola apa yang Tuhan akan percayakan kita di tahun yang baru, tahun mendatang. Ada orang berkata katanya kalau kita gagal berencana, kita berencana untuk gagal. Tapi setelah kita merencanakan sesuatu, letakkan kembali di bawah kaki Tuhan, izinkan Dia interupsi, mengganti hal-hal yang sudah kita rancang, digantikan dengan hal-hal yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dan waktu-waktu ini merupakan waktu yang terbaik untuk kita mengevaluasi diri kita. Apa sebetulnya yang kita kejar, apa yang kurang penting, apa yang kita perbaiki, perlu perbaiki ini dan itu. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini akan menuntun kita untuk kita mengakhiri tahun ini dan mempersiapkan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Saya beri judul demikian, yang terutama dalam hidup. Apakah yang terutama atau yang berharga di dalam hidup kita, supaya kita jangan salah, jangan keliru di dalam mengejarnya. Karena ingat, tentu saja waktu itu tidak bisa terulang kembali kan. Kalau sudah lewat, salah, keliru. Sayang sekali kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu melihat kembali apa yang terutama, apa yang paling berharga. Kira-kira 70 tahun yang lalu terjadi perdebatan, terjadi diskusi untuk membicarakan apa sih yang paling berharga di atas muka bumi. Lalu ada sekelompok orang berpendapat yang paling berharga itu adalah gudang emas di Amerika Serikat, namanya adalah Fort Knox. Kira-kira ada 1,6 juta ons lebih emas yang dikumpulkan di Fort Knox, Amerika Serikat. Dan ditaksir harganya 6,8 miliar US dollar. Orang berpikir itulah yang paling berharga, gudang emas berangkas paling berharga di dunia, namanya Fort Knox. Dijaga dengan begitu ketat. Yang suka kesenian, suka seni berkata bukan. Yang berharga adalah Sistine Chapel, Vatikan. Karena Sistine Chapel sebuah katedral yang diisi dengan lukisan-lukisan orang-orang yang hebat, artis-artis, seniman-seniman di masa Renaissance. Salah satunya adalah Michelangelo menggambar. Bukan wallpaper di printing, ditempel. Ini digambar dengan tangan. Bahkan di bagian plafon seling atap harus gambarnya begini, dangak begini sampai matanya rusak. Itu yang paling berharga, Sistine Chapel dong. Tapi ada orang-orang tertentu enggak, yang paling berharga adalah kekayaan yang dikumpulkan oleh pemerintahan Rusia di masa itu, namanya Tsar Rusia. Harta bendanya, mahkotanya, perhiasannya itu yang paling berharga. Di tengah-tengah perdebatan panjang, waktu itu pas kebetulan ada upacara penobatan Ratu Inggris Elizabeth II, 70 tahun yang lalu kira-kira. Dan Uskup Agung Canterbury di dalam penobatan itu menyerahkan sebuah Alkitab kepadanya dan berkata kepada sang ratu yang baru dinobatkan, "Ratu kami yang mulia, agar yang mulia dapat tetap menjaga hukum dan Injil Allah sebagai pengatur seluruh kehidupan termasuk pemerintahan kerajaan Inggris, kami mempersembahkan kitab ini atau Alkitab ini sebagai harta paling berharga yang dapat diberikan oleh dunia ini." Bapak Ibu Saudara, harta di atas dunia atau barang-barang seni bisa ada, bisa hilang. Tapi kalau Alkitab sebagai firman Allah hilang, dunia akan kehilangan hal yang paling berharga. Dan firman Allah itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Apa yang paling berharga menurut versi kita akan menentukan perjalanan kehidupan kita. Kita akan melihat sebuah situasi bangsa Israel punya segalanya, tapi mereka kehilangan yang terutama. Mari kita lihat Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Waktu itu bangsa Israel punya segalanya, tapi mereka mulai kehilangan yang paling berharga. Yeremia 9 ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya,
Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Tuhan memerintahkan nabinya namanya Yeremia kepada suku Yehuda sebagai informasi kita. Sejak zaman pemerintahan Salomo, generasi di bawahnya kerajaan Israel terpecah dua. 10 suku ikut ke Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Dan kerajaan Israel Selatan hanya 2 suku, ibu kotanya Yerusalem. Dan salah satu sukunya adalah Yehuda. Yehuda dan Benyamin. Dan Tuhan memerintahkan nabinya Yeremia untuk memperingatkan bangsa yang dikasihinya yaitu Yehuda. Karena di masa waktu mendatang Yeremia mendapat visi dari Tuhan, Yehuda akan hancur, akan porak-poranda. Tapi di waktu firman Tuhan diberitakan, Yehuda masih di dalam kondisi yang mapan, nyaman dan baik. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana. Sehingga mereka berpikir waktu itu mereka harus bertempur dengan orang Kasdim. Mereka tak takut karena bangsa Israel penuh dengan orang-orang bijaksana, orang berhikmat. Secara kekuatan militer tak dipertanyakan, tak diragukan lagi. Bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat secara militer. Bahkan termasuk sampai hari ini bangsa Israel di Timur Tengah. Dikeroyok bangsa-bangsa pun tetap eksis, tetap ada. Bahkan konon katanya di lembah padang rumput yang hijau namanya lembah Harmagedon. Yang ditafsirkan orang-orang di sanalah nanti terjadi peperangan akhir zaman. Di ladang yang hijau itu berulang kali katanya orang-orang melihat pesawat tempurnya Israel melandai lalu tiba-tiba hilang. Katanya konon disitulah markas besarnya. Punya teknologi kekuatan militer yang gak diragukan lagi. Bahkan punya kekayaan yang luar biasa. Disitulah bangsa Israel, suku Yehuda tepatnya bermegah. Mereka pikir mereka tak tergantikan, tak tergoncangkan sebagai bangsa yang bijaksana. Sebagai bangsa yang punya kekuatan militer, sebagai bangsa yang kaya. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan, kekayaan, kekuatan kita bisa terkecoh. Kita boleh punya 3-tiganya atau 2 di antaranya atau 1 di antaranya. Tetapi ketika yang terutama di dalam hidup, yang paling berharga di dalam hidup kita tinggalkan, lambat laun hidup kita pasti mengalami declining. Dan satu saat, akan hancur. Oleh karena itu dunia mengukur kesuksesan dengan 3 hal tadi. Yang pertama ukuran kesuksesan dunia, kebijaksanaan. Orang makin pandai makin dihargai. Yang kedua kekuatan. Orang makin kuat makin dihargai. Dan kekayaan. Itulah yang kita usahakan. Itulah yang dikejar oleh manusia. Itulah yang dicintai. Tapi dalam waktu bersamaan. Seringkali manusia bahkan anak-anak Tuhan kehilangan yang terutama. Atau hal yang paling berharga. Tidak ada yang salah ketika kita punya ketiga-tiganya. Atau 2 di antaranya atau 1 di antaranya. Itu sumber daya yang perlu kita kelola dengan baik. Tapi jangan bermegah. Jangan menyombongkan diri. Kalau Tuhan berikan kekayaan, jangan untuk pamer. Kekayaan diberikan supaya kita kelola. Selesaikan kehendak Tuhan. Selesaikan kehendak buat sesama. Bantu orang lain. Kekayaan bukan untuk dipamerkan. Meskipun kita bisa menikmatinya. Tuhan pun memberikan karunia untuk menikmatinya. Kepandaian Tuhan berikan untuk kita bukan pandai berdebat. Berdebat apalagi debat kusir untuk apa Bapak Ibu Saudara? Setelah debat kusir dua-dua hati panas. Meskipun kita merasa setiap perdebatan kita bisa jawab. Pulang kita dapat apa? Gak dapat apa-apa. Hanya kesombongan saja kita merasa kita lebih superior dibanding yang lain. Kalau kita punya kebijaksanaan. Ketika mulut kita berbicara. Biarkan itu menjadi nasihat yang menyelamatkan orang dari keputusasaan. Menyelamatkan orang dari
Mereka sudah kehilangan mimpi dalam pekerjaan. Kita nasihati, kebijaksanaan Tuhan kasih. Supaya pernikahan dipulihkan, supaya seseorang punya pengharapan kembali dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam hidup berumah tangganya. Bukan untuk berdebat, apalagi debat kusir. Dan kalau kita punya kekuatan, bukan untuk pamer. Tapi untuk angkat seseorang atau beberapa orang di luar sana dengan kekuatanmu. Waktu itu suku Yehuda mapan nyaman melawan bangsa Kasdim, no problem, di atas kertas. Mereka menang pasti. Mereka yakin sekali, confident sekali, tapi Nabi Yeremia menubuatkan masa depan. Dia bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Ini suku, bangsa Israel Selatan pun hancur. Karena mereka kehilangan yang terutama. Bahkan sejak bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir, bangsa Israel itu sudah bertumbuh menjadi bangsa yang menakutkan dunia. Kita akan lihat sebuah kondisi bangsa Israel yang menakutkan dunia di dalam kitab Bilangan 22. Mari kita lihat Bilangan 22 ayat 1 sampai 12. Saking hebatnya bangsa ini menggetarkan dunia bahkan sejak keluar dari bangsa Mesir. Bilangan 22 ayat yang pertama, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Perhatikan ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Saking bangsa Israel itu bertumbuh dengan hebat, seluruh bangsa di dunia gemetar. Mereka baru saja mengalahkan bangsa Amori. Next mereka harus melewati sebuah tempat. Orang Moab pun gemetar sampai rajanya Balak bin Sipor menyewa seorang penyihir penenung namanya Bileam bin Peor. Supaya mengutuk bangsa Israel. Karena menurut kurikulum vitae atau riwayat hidupnya Bileam itu punya kuasa untuk mengutuk dan memberkati. Tapi dia tak sanggup mengutuk atau memberkati umat yang telah diberkati Tuhan. Bapak ibu saudara, kita boleh orang kiri kanan kita nyikut kita dalam pekerjaan. Orang boleh berancang sesuatu yang jelek di dalam pekerjaan kehidupan kita. Mungkin kita kena dampaknya. Saya percaya atau tidak, rancangan daripada orang yang jahat kepada kita tak akan pernah sanggup menjatuhkan, menghancurkan kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan Alkitab berkata senjata yang ditempa kepadamu tak akan mempan. Bahkan akan kembali kepada orang yang merancang senjata itu. Tapi kuncinya ketika Tuhan sebagai yang terutama, sebagai yang berharga, tak pernah dilepaskan. Tuhan memerintahkan Bileam, engkau tidak bisa mengutuk bangsa itu sebab bangsa itu telah kuberkati. Bileam gak bisa
secara frontal menghancurkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hidup kita tak pernah bisa dihancurkan oleh masalah tantangan di sekeliling kita. Karena kita terlalu tough, terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Selama Yesus ada di dalam hidup kita, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Balak bin Sipor gigit jari, Bileam gak bisa ngutuk. Gak bisa head to head. Tahukah masalah, tantangan, kuasa kegelapan itu gak bisa head to head dengan Anda. Anda terlalu tough untuk itu. Tapi kalau dia gak bisa menghancurkan kita dari depan, frontal, oh gak bisa. Kena masalah kita bisa. Hancur gak bisa. Selama Yesus yang terbesar itu ada dalam hidup kita. Kalau dia gak bisa hancurkan kita dari depan. Dia hancurkan kita dari dalam. Bileam kan dilarang Tuhan ngutuk. Dia bisikin Balak bin Sipor. Balak, aku gak bisa ngutuk. Tapi ku kasih tahu ya, titik lemah bangsa Israel. Dan inilah yang dia kasih tahu. Bilangan pasal 31 ayat 16. Bilangan 31 ayat 16, inilah kehancuran bangsa Israel suku Yehuda. Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Kalau masalah iblis gak bisa menghancurkan kita. Dia iblis adalah singa, seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau dia nggak bisa telan kita bulat-bulat dari luar karena kita terlalu besar. Imannya bukan badannya Bapak Ibu Saudara. Dia hancurkan dari dalam. Bileam nggak bisa ngutuk, dia bisikin Balak. Udah, orang Israel digoda aja dengan wanita. Udah, orang Israel disuruh nyembah Baal. Ketidaksetiaan kita dengan pasangan kita, ketidakjujuran Anda dengan pasanganmu, selingkuhlah dan lain sebagainya. Hari ini mungkin tampak bisnismu lancar jaya, kesehatanmu baik-baik saja. Tapi ketahuilah, indikatormu sedang menyala, engkau sedang declining. Tampak di luar baik. Oleh karena itu jangan pakai patokan kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan sebagai patokan kita disertai Tuhan. Meskipun benar di sisi yang lain, Tuhan pun menganugerahkan 3 hal tadi. Dengarkan alarm di dalam hatimu. Begitu engkau gak setia dengan pasanganmu. Begitu engkau melakukan dosa. Meskipun orang lain gak melihatnya. Indikator hidupmu sedang mengalami penurunan. Alarm merah berbunyi. Roh Kudus berbicara dalam hati nurani. Makin lama masalahnya gini, suaranya makin kecil. Kok bisa makin kecil Pastor Bernard? Karena kita yang memutar volumenya makin lama makin kecil. Karena kita merasa gak apa-apa kita selingkuh. Gak apa-apa kita tipu menipu. Gak apa-apa. Terus saja, toh tampaknya sukses dan berhasil. Alarm itu makin lama, suaranya makin kecil. Karena bukan Roh Kudus tidak berbicara. Tapi kita menutup mulut Roh Kudus dengan mengabaikan di dalam hati. Bangsa Israel gak bisa dihancurkan dari depan. Tapi begitu mereka tidak setia kepada pasangan, yang terjadi kawin campur. Dan akhirnya mereka condong kepada Allah lain. Disitulah boom. Kalah telak, gak bisa bangkit lagi. Kalau kita diserang dari luar, saya tahu kita pun bisa terdampak hidup kita. Bisa goncang sebentar bisnis kita, pekerjaan, karir kita, kesehatan kita bisa goncang gini. Tapi tangan yang berlubang paku mengangkat kita kembali, di tangannya kita aman. Tapi begitu dari dalam, serangan dari dalam, itu yang berbahaya. Tanpa disadari langsung, boom! Hancur dan bahkan mungkin tak bisa sanggup untuk bangkit kembali. Itulah sebabnya Nabi Yeremia menyerukan kepada suku Yehuda. Dan firman Tuhan yang sama berseru dengan kuat, dengan lantang dalam hidup kita hari ini.
Apakah yang terutama, apakah yang paling berharga dalam hidupmu? Dalam hidup saya juga. Nabi Yeremia lebih lanjut lagi ayat 24, kita lihat Yeremia 9 tadi, perikop yang sama ayat 24. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-24 mengingatkan kita. Mari bersama-sama baca Yeremia 9 ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, lebih keras lagi, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jangan sombong dengan kekayaan, pakai kekayaan untuk melayani sesamamu. Jangan pamer. Jangan sombong dengan kebijaksanaan kita, tolong seseorang dengan hikmat yang Tuhan taruh, kepandaianmu, ide cemerlangmu. Pakai kekuatan yang ada dalam hidupmu mengangkat orang, bukan untuk menendas, bukan untuk menekan. Makanya ya Nabi Yeremia berkata jangan sombong, jangan bermegah. Tapi kalau kita mau bermegah, mau pamer yang satu ini. Karena kita mengenal, memahami dan mengenal Dia. Itu yang kita boleh pamer dalam pengertian. Itu yang diceritakan ke orang-orang. Alkitab kita ditulis dalam sastra Ibrani. Sehingga kalau kita lihat kata memahami dipakai kata Ibraninya sakal. Dan kata mengenal dipakai kata yada. Memahami dan mengenal kalau di Indonesia kan demikian. Artinya adalah memiliki hubungan pribadi yang melibatkan pengakuan atas dua hal. Pertama identitas orang lain atau identitas Tuhan. Yang kedua nilai orang lain. Kalau ini ngomong soal pengenalan Tuhan ya nilainya Tuhan berarti. Memang Tuhan kita untuk semua orang. Tuhan cinta segala bangsa. Memang Dia Tuhan pencipta semesta alam, Tuhan yang berkuasa nun jauh di sana. Dia the Lord of Hosts. Dia Allah yang begitu besar. Tapi Dia juga Allah yang begitu kecil. Yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dia Allah yang korporat. Arah yang bersama-sama. Tapi Dia juga Allah yang personal. Dia tahu nama kita. Dia panggil nama kita. Dia panggil Abram. Nama Abram. Dituntun diberkatinya Abram. Tuhan tahu nama kita masing-masing. Kata-kata yang paling indah didengar apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita dengar nama kita dipanggil. Ketika kita kemana, ke tempat umum, keramaian, ke mall, kita lagi jalan lalu ada yang memanggil Pak Bernard. Nama yang paling indah atau kata yang paling indah adalah kita dengar nama kita. Ketika kita ke hotel mungkin kita sering karena kunjungan kerja, resepsionisnya berkata Pak Bernard. Kita kaget. Padahal sehari-hari gak pernah ngobrol banyak. Tapi ingat nama. Ke bank tertentu lah, ke hotel tertentu. Tahukah Tuhan tahu nama kita. Bahkan bukannya sekedar menyapa nama. Dia tahu kedalaman hati kita. Tuhan begitu personal. Kalau kita mau berbangga, kalau kita mau mengejar, evaluasi diri tahun 2022 termasuk saya juga. Dan menargetkan resolusi tahun 2023. Kejar yang terutama di dalam hidup, kejar yang paling berharga. Yesus itulah yang paling berharga. Kalau engkau mau berbangga, mau menargetkan ini, targetkan yang paling tinggi. Yaitu memahami dan mengenal. Karena identitasnya, karena nilainya. Satu ketika Yesus bertanya sama murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang menjawab engkau Yohanes Pembaptis, engkau Nabi Elia lah, engkau Nabi ini dan lain sebagainya. Engkau guru lah. Tapi Petrus berkata engkau adalah Mesias. Yesus berkata mengucap syukurlah karena Bapakku yang menyatakan demikian. Mesias artinya adalah Kristus atau yang diurapi. Yesus adalah juru selamat, yang setuju katakan amin. Aminnya kurang setuju. Yesus adalah juru selamat, yang setuju katakan amin. Tapi bukan hanya juru selamat, memang dia membawa kita kepada kehidupan kekal. Tapi dia pun adalah Tuhan. Tuhan itu Lord. Lord itu pemilik kehidupan. Memahami dan mengenal dia bukan hanya sebagai juru selamat, dosa kita diampuni. Tapi kenallah dia sebagai Lord, my Lord. Dialah yang empunya hidup kita. Sehingga pikiran, perasaan, tindakan kita, perbuatan kita, cita-cita kita. Apakah sejalan dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan? Karena dialah He is my Lord, He is our Lord.
Bukan hanya our Savior, meskipun betul dia Savior. Tapi dia adalah Lord, my Lord, Tuanku. Kenal lidah dia sebagai identitas demikian. Bukan hanya sekedar dia seperti vending machine. Yang ditekan tombol, plung, keluarlah barang yang kita pengen. Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang menjawab doa kita, kebutuhan kita. Meskipun dia menjawab kebutuhan dan doa-doa kita. Tapi kenalah dia, memahami dan mengenal dia sebagai our Lord. Sang pemilik hidup kita. Yang kedua, hubungan pribadi karena nilai. Pertanyaan saya, berapa nilai Yesus dalam hidup kita? Atau seberharga apa Yesus dalam hidup kita? Bagaimana cara tahunya? Gampang. Setiap pagi bangun tidur, apa yang Anda cari Bapak Ibu Saudara? Apakah yang Anda cari ambil handphone? Bukan untuk baca Alkitab. Kalau untuk baca Alkitab, haleluya, puji Tuhan. Untuk lihat trading saham kemarin yang baru Anda beli. Untuk lihat media sosial kah? Followernya sudah bertambah, berapa like yang kita dapatkan. Mudah sekali setiap bangun pagi apa yang kita cari, kopi kah, informasi kah? Atau bahkan sebelum otak kita bisa bekerja dengan normal kan baru bangun tidur. Kita sudah bersyukur, kita sudah berbahasa roh pelan, kita sudah bersyukur Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih buat pribadimu dalam hidupku. Mudah sekali untuk melihat seberapa berharga Yesus dalam hidup kita. Ketika masalah datang, apakah kita ninggalkan Tuhan atau kita tetap memegang dia. Satu ketika, 3 pejabat besar di negara Babilonia namanya Sadrak, Mesak, Abednego sudah punya posisi hebat tinggi. Diperhadapkan kepada dapur perapian yang menyala-nyala atau mereka harus menyembah patung. Dengan sopan mereka berkata, ya Tuanku Raja. Kalaupun kami tidak luput dari api ini, kalau Tuhan pun tidak menyelamatkan, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Mudah sekali untuk melihat seberharga apa Yesus dalam hidup kita ketika masalah tantangan terjadi. Apakah kita kabur? Apakah kita menjual Yesus? Atau tetap memegang dia? Dan Yeremia berkata, kalau engkau mau bermegahlah karena memahami dan mengenal. Lalu Yeremia melanjutkan memahami mengenal bahwa Tuhanlah yang menunjukkan pertama kasih setia. Kasih setia bahasa Ibraninya dipakai kata keset. Keset adalah sikap yang dibangkitkan oleh perasaan kasihan, belas kasihan dan simpati. Tahukah Bapak Ibu Saudara dari waktu ke waktu Tuhan memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Kasih karunia itu apa sih? Sesuatu yang kita gak layak menerimanya. Karena kita itu kadang jahat, kadang meninggalkan Tuhan, kadang gak setia. Tapi kasih Tuhan tak pernah terpengaruh oleh apa yang menjadi tindakan kita. Harusnya kita gak layak, dia tetap saja mengasihi. Itulah kasih setia Tuhan. Yang kedua, keadilan. Tuhan tetap menghukum orang yang tetap tinggal di dalam dosanya. Tak perlu kita menyogok Tuhan dengan pelayanan, persembahan, pemberian kita. Kalau kita melayani, memberi dengan harapan supaya Tuhan tidak murka dengan kita. Atau karena kita ada agenda tersembunyi, Tuhan gak bisa disogok oleh apapun. Tapi sebaliknya kalau kita melayani, kalau kita memberi entah persembahan, entah perpuluhan, entah kita melayani. Karena kita cinta atau mengasihi dia. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia menunjukkan keadilan. Oleh karena itu pikir-pikir Bapak Ibu 1000 kali kalau kita mau melakukan kejahatan kepada orang lain. Selalu keadilan Tuhan akan turun. Dia gak takut sama siapapun. Dia gak takut dengan manusia. Tuhan kita gak pernah sungkan. Sekali kita melakukan yang jahat, yang bertentangan, penghakiman Tuhan akan turun. Sekali kita nindas orang, mengkhianati pasangan, nipu orang, keadilan Tuhan pasti turun. Cepat atau lambat. Dan yang ketiga, dia pribadi yang menunjukkan kebenaran. Kebenaran berarti keadaan yang sesuai dengan standar atau perilaku yang dapat diterima. Masalahnya ini, kebenaran makin lama makin relatif. Siapa yang paling benar Bapak Ibu Saudara? Yang paling benar adalah diri kita sendiri. Coba aja dalam pertengkaran, dalam konflik, dalam apapun. Yang paling benar adalah kita sendiri.
Tapi dikatakan Tuhan kita adalah kebenaran. Bagaimana cara kita dituntun kebenaran? Yang pertama, Yesus adalah kebenaran. Dia berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Ketika kita mengikuti gaya hidup Yesus, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, kita sedang berjalan dalam kebenaran. Yang kedua, firman-Ku adalah kebenaran. Ketika kita merenungkan dan melakukan kebenaran firman, kita sedang berjalan dalam kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Karena kebenaran buat dunia menjadi sesuatu yang relatif. Relatif itu berarti gak ada sesuatu yang benar mutlak. Orang benar menurut versinya masing-masing. Kalau mau berbangga, kalau mau mengejar. Bukan hanya tahun 2023 kita kejar ini mulai hari ini. Kejarlah yang berharga, yang terutama di dalam kehidupan kita. Dua ayat terakhir Yeremia 9 kembali ayat 25 sampai 26. Lihat waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bangsa Israel sombong, dia berkata kami loh bersunat, kami ini loh keturunan Abraham. Sehingga mereka merasa akan luput dari hukuman Tuhan. Tanpa disadari, merekalah yang menggagalkan perjanjian itu. Sehingga hukuman Tuhan ada di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, dari sepanjang perjalanan suku Yehuda, teguran Nabi Yeremia, ada 3 aplikasi yang saya dorong kita mengerjakannya bersama-sama. Berarti yang pertama, mari kelola kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan dengan baik. Bukan untuk disombongkan, dikelola, dipakai untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dan melayani sesama. Yang kedua, mengejar pengenalan akan Tuhan menjadi hal yang terutama dalam hidup kita bersama. Tahun 2023 pun kita mengejar demikian. Lalu jangan jebu-jebu menabur doa dan menuai sukacita. Poin yang ketiga ini akan menjadi visi tuntunan 2023. Pastor Philip Mantova mencetuskan tahun depan akan menjadi tahun menabur doa dan menuai sukacita. Jadi izinkan saya sudah mengawali sebelum kita memasuki tahun 2023. Kejarlah yang terutama. Kejarlah yang paling berharga. Dan kami gereja akan menolong Anda, menuntun Anda, mendampingi. Oleh karena itu tahun depan Anda bisa catat tanggalnya tanggal 9 Januari 2023 jam 5 pagi. Di seluruh gereja Mawar Sharon akan diadakan namanya Breakfast with God. Pastor Philip Mantova akan berkhotbah secara onsite streaming. Secara live streaming dan kita akan berkumpul bersama-sama mengawali tahun bersama dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Jadi gereja Mawar Sharon pun mendukung, mendorong, mendampingi Anda di dalam mengejar yang terutama. Lalu yang kedua, kita akan melakukan doa puasa 21 hari juga serentak seluruh gereja Mawar Sharon dari tanggal 10 sampai 30 Januari tahun 2023. Tinggal sebulan lagi, tak ada salahnya saya menginformasikan terlebih dahulu. Sehingga Anda yang belum pernah ikut puasa Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita makan dengan bebas dulu di 1 bulan terakhir ini. Kita akan berdoa berpuasa. Sebetulnya berdoa berpuasa bukan hanya gak nahan makan sih. Tapi mencari Tuhan, merendahkan diri kita. Jadi gereja pun membantu di dalam program-programnya untuk mendorong kita mencarilah yang terutama. Pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya akan akhiri dengan kisah kerumunan burung namanya guillemot. Guillemot adalah sejenis burung laut kecil yang terdapat di bagian utara Samudra Atlantik dan Pasifik. Burung ini hidup berkelompok sampai ribuan ekor di satu wilayah yang tidak begitu luas. Karena kondisi yang berdesakan, maka ratusan burung betina itu akan meletakkan telur-telur mereka yang bulat berdampingan, berjajar di sepanjang pinggir tebing yang sempit. Karena bentuk telurnya sama, bulat. Sangat heran orang-orang. Induk burung itu bisa mengenali telurnya masing-masing. Bahkan penelitian demi penelitian mengungkapkan bahwa burung betina itu sangat mengenal telurnya meskipun dijejerkan berdampingan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sekalipun dipindahkan, Anda bisa lihat kerumunan burungnya. Burung itu akan menemukannya dan mengembalikannya ke tempat semula.
Burung punya naluri, dia mengenali telurnya. Kita dikasih telur aja susah membedakan ini punyanya burung siapa. Tapi Guillemot punya naluri yang demikian. Penduduk manusia hampir 7 miliar. Tuhan tak pernah bingung siapa yang sedang berdoa. Tuhan mengenal kita by name. Dia tahu dengan nama. Dia kenal kita. Kalau Tuhan begitu kenal diri kita, maukah Anda meresponi kecintaan Tuhan kepada kita dengan cara meresponi, kenalah Dia. Dialah pribadi yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Kalau itu yang kita lakukan, hidup kita yang singkat sementara tak pernah sia-sia.